Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu risalah yang tercantum di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang diterjemahkan secara umum sebagai cara menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Indonesia di Banten yang amat masyhur dan terkenal pada masanya. Tentang beliau ini kita sudah juga muat di dalam video yang lain dengan tema yang berbeda, di dalam kitab yang sama, bahkan juga di dalam kitab yang berbeda. Baiklah saudara sekalian, kita coba untuk mengukakan risalah yang dimaksud dengan judul Hakikat Pencarian. Ya, Hakikat Pencarian. Kita akan mengetahui dengan segera tentang apa yang dimaksud dengan risalah atau judul risalah yang dimaksud. Sebagian ahli bijak berkata, aku mencari 10 hal pada 10 tempat. Ternyata aku memperolehnya pada 10 tempat yang lain. Artinya dalam 10 tempat yang bukan 10 tempat yang aku cari. Aku mencari ketinggian derajat yang tinggi di dalam kesombongan. Dalam kurung memandang betapa berharganya diri sendiri, tutup kurung. Tetapi aku menemukannya di dalam ketawaduan atau kerendahan hati. Sebagaimana pendapat Al-Fudail seorang ulama ahli makrifat juga pada masa yang lalu. Ia berkata, hendaknya engkau merendahkan diri dan tunduk pada kebenaran serta menerima kebenaran itu dari siapapun orang yang mengatakannya. Selanjutnya dikatakan bahwa aku mencari ibadah atau puncak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat. Ternyata aku menemukannya di dalam sifat wara. Sifat wara sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Ibnu Adam. Ibrahim Ibnu Adam adalah seorang ahli tasawuf, ahli ma'rifat pada masa yang lalu, dan dia sangat terkenal. Ibrahim bin Adam mengatakan bahwa wara atau sifat wara adalah meninggalkan setiap hal yang subhat atau ragu-ragu, tidak jelas ya, dan setiap hal yang berlebihan atau berlebih-lebihan. Itu yang dimaksud dengan sifat wara. Selanjutnya dikatakan aku mencari kesenangan dalam kurung untuk hati dan badan dalam sifat tamak, bersungguh-sungguh dalam mencari harta, tetapi aku menemukannya di dalam juhud atau yakni meninggalkan dinar dan dirham, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahid dan Zaid. Sikap juhud, saudara sekalian, adalah sikap yang menjalani kehidupan dunia tidak berlebihan atau tidak semata-mata menghamba kepada harta, tetapi menjalani kehidupan dunia sesuai dengan perintah dan tuntunan agama, khususnya Islam. Rasulullah SAW bersabda, waktu yang paling dekat antara Tuhan dengan hambanya adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Jika kalian mampu menjadi orang yang bisa berzikir kepada Allah pada saat itu, silahkan engkau lakukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Al-Hakim. Rasulullah SAW juga bersabda, salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan oleh anak Adam pada sepertiga malam yang terakhir itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Jika tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan hal itu kepada mereka.
Hadis riwayat An-Nashr. Kemudian selanjutnya dikatakan, aku mencari cahaya penerang untuk hari kiamat dalam kedermawanan dan kemurahan hati. Ternyata aku menemukan dalam kehausan pada saat puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, sebagai tempat masuk khusus bagi mereka yang suka berpuasa, dan tidak seorang pun selain mereka yang diizinkan masuk melewati pintu tersebut. Ketika ditanyakan, di manakah orang-orang yang suka berpuasa, mereka berdiri. Tak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu itu selain mereka. Apabila mereka sudah masuk semua, maka pintu itu dikunci hingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Muslim. Rasul juga bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa semata-mata karena Allah, kecuali Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya dikemukakan bahwa aku mencari kemudahan melewati syirat. Syirat ada titian penyeberangan jembatan Asy-Syirat al-Mustaqim yang biasa kita kenal atau kita ketahui, dengan cara berkurban. Ternyata aku menemukannya dalam sedekah. Imam As-Sayuti berpendapat bahwa pahala sedekah ada 5 macam, yaitu 1 berbanding 10 untuk orang yang sehat jasmaninya, 1 berbanding 90 untuk orang yang buta dan ditimpa cobaan, 1 berbanding 900 untuk orang yang memiliki kerabat yang membutuhkan, 1 berbanding 100.000 untuk kedua orang tuanya, dan 1 berbanding 900.000 untuk orang yang alim atau faqih. Aku mencari keselamatan dari siksa neraka Jahannam dalam hal yang diperbolehkan dalam memperbolehkannya. Ternyata aku mendapatkannya dengan menghindari keinginan hawa nafsu. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, meninggalkan sesuap makan malamku lebih aku senangi daripada aku bangun malam hingga akhir malam. Aku mencari kecintaan terhadap Allah dalam keduniawian atau dalam meninggalkannya. Ternyata aku menemukannya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir itu lebih baik daripada sedekah atau sunnah, juga lebih baik daripada puasa. Hadis Abu Syaib dari Abu Hurairah. Makna hadis di atas adalah bahwa zikir kepada Allah seperti bertahlil, bertasbih, bertahmid lebih baik daripada sedekah dan sunnah atau sedekah sunnah. Zikir kepada Allah lebih banyak pahalanya dan lebih bermanfaat daripada puasa. Aku mencari kesentosaan di dalam bergaul dengan masyarakat. Ternyata aku menemukannya di dalam uzlah. Uzlah adalah keadaan menyendiri dengan menghubungkan diri kepada Allah SWT, berzikir. Imam Al-Qushairi berkata, hakikat uzlah adalah menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela agar dapat berpengaruh pada perubahan sifat, bukan untuk menjauhkan diri dari negeri, tempat atau tempat tinggal. Abu Ali Al-Dakkak berkata, berpakaianlah engkau selayaknya orang-orang berpakaian, makanlah engkau sebagaimana orang-orang makan, dan hindarilah sifat-sifat buruk mereka dengan cara yang baik. Saudara sekalian, selanjutnya dikemukakan, aku mencari cahaya hati dalam berbagai nasihat dan membaca Al-Quran. Ternyata aku menemukannya di dalam bertafakur tentang agungnya penciptaan Allah dan kefanaan dunia, serta kondisi mencekam dan segala hal di akhirat, meremehkan ketaatan diri lalu memperbaikinya untuk kemudian aku mengiringnya pada keistiqamahan, keteguhan, ketetapannya, istiqamah, dan menangis di hadapan Allah di akhirat, di akhir malam. Sebagian ulama berkata, aku melihat seorang hamba yang menangis. Aku bertanya kepadanya, dari manakah tangisanmu itu? Dia menjawab, dari guncangan perasaan takut yang ada di hati orang-orang yang takut.
Aku bertanya lagi, ketakutan apa itu? Dia menjawab, ketakutan dipanggil sebagai penentang Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian atau di akhirat kelak. Saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan tema risalah ini, hakikat pencarian. Dan tentunya pencarian terhadap beberapa dimensi yang tadi sudah dikemukakan tentang pencarian kebahagiaan, pencarian menuju Allah dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan hakikat pencarian. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dan merangsang untuk mencari kitab yang saya maksudkan, yaitu Nasaihul Ibad, untuk lebih memperdalam atau memperluas dan meyakinkan pengetahuan kita tentang apa yang maksudnya. Imam Nawawi Al-Bantani, bekal di Nasaihul Ibad, yang diterjemahkan secara umum sebagai bekal mencari kekasih Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.